Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu senantiasa yang menguduskan kami, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus, dan Roh-Mu juga yang menguatkan kami untuk memahami serta melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat 23. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 23 mengatakan, "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Menghentikan gerakan pengacau dengan persahabatan. 2 kerajaan bertetangga ini, yaitu kerajaan Aram dan Israel Utara, seringkali bermusuhan. Pada masa Raja Ben-Hadad di Aram sering mengacau Israel Utara saat mana dipimpin oleh Raja Yoram. Akan tetapi suatu masa berkali-kali rencana pengepungan yang dirancang Ben-Hadad selalu gagal. Karena sebelum tentaranya datang, sudah lebih dahulu diantisipasi oleh Israel Utara. Awalnya Ben-Hadad curiga ada orangnya yang membocorkan strateginya, sehingga bisa diketahui oleh Raja Yoram. Akan tetapi akhirnya mereka tahu bahwa hal itu terjadi karena ada abdi Allah di Israel, yaitu Nabi Elisa, yang selalu tahu rencana yang tidak baik dari Raja Aram. Tentara Aram mengepung kota Dotan, di mana Nabi Elisa bermukim pada saat itu. Dia hendak ditangkap Raja Aram karena dianggap musuh besar, karena selalu bisa menggagalkan rencana penaklukan Israel dengan pengepungan pada masa Raja Yoram. Raja Aram mengirim pasukan sejumlah besar. Berulang kali Elisa berdoa mohon perlindungan, baik untuk menenangkan hati anak buahnya, demikian juga membuat mata musuh untuk tidak melihat keadaan sekitar yang pada saat itu. Ketika menuju kota Samaria, yaitu ibu kota Israel Utara. Lalu setelah tiba di kota Samaria, kembali Elisa berdoa, sehingga mata mereka bisa melihat bahwa di sekitar mereka sudah ada kota besar sedemikian rupa. Dan kembali mereka dengan heran bahwa mereka bukan di kota Dotan, melainkan di Samaria. Itu artinya gerombolan Aram itu sudah di bawah kuasa Raja Yoram sebenarnya. Lalu dia meminta agar para pengacau ini dibunuh. Tetapi Nabi Elisa berkata lain, bukan membunuh tawanan, melainkan menjamu mereka makan. Kemudian mereka disuruh pulang kepada tuan mereka. Mari kita amati perbedaan kedua pikiran yang muncul sebagai tindakan kepada pengacau yang sudah dikuasai ini. Pikiran yang dimaksud adalah usulan dari Raja Yoram untuk membunuh.
Dan pikiran yang kedua dari Nabi Elisa mengatakan harus menjamu makan. Tetapi sebelumnya, tolong berkata jujur Bapak Ibu Saudara, sikap atau tindakan mana yang biasa kamu lakukan jika orang yang menjahatimu berada dalam kuasamu? Ayo, bisa dijawab. Menyakiti dia kah atau menjamunya makan? Bagaimana? Sudah ada jawabannya? Yoram berpikir, jika tawanan itu dibunuh, maka Raja Aram akan gentar dan tidak akan menyuruh pasukannya lagi mengacau Israel. Benarkah demikian? Fakta yang sering kita lihat, saudaraku, tidak. Seringkali justru balas dendam berkepanjangan yang terjadi atau kegeraman yang disembunyikan seperti api dalam sekam. Karena itu tidak disetujui Tuhan untuk membunuh tawanannya. Pikiran dan tindakan Elisa justru menjamu makan dan menyuruh pulang ke tuannya. Mereka diperlakukan dengan baik, manusiawi, persahabatan terbina. Ternyata membuat situasi berubah, damai. Tidak ada gerombolan lagi atau pengacau masuk ke Israel. Begitu indahnya. Pantaslah penulis kitab Amsal berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Atas ungkapan pengamsal ini, kemudian Rasul Paulus mengutip dalam suratnya ke Roma. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, menumpukan bara di atas kepalanya. Bagaimana sekarang? Setelah mendengar fakta ini dan seruan firman Tuhan malam ini, tentu kita akan mengikut teladan Elisa dan seruan pengamsal serta Rasul Paulus. Berharap dengan persahabatan, gejolak pengacau, dan strategi-strategi perang akan dihentikan. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, ya Allah Bapa, supaya kami tergerak untuk membina persahabatan, menggerakkan dari diri kami upaya supaya dekat dengan sesama kami. Walaupun mungkin kami disakiti, dimusuhi, tetapi dengan persahabatan, seperti yang kami dengar malam ini, upaya pengacauan dari bangsa lain ke Israel Utara ternyata bisa berhenti. Ya Tuhan, kuatkan kami di dalam roh-Mu senantiasa bersikap bersahabat kepada siapapun di sekitar kami. Terima kasih. Sertai berkatilah kami malam hari ini. Beri kami kekuatan yang baru, sehingga esok hari kami segar kembali bangun untuk bekerja demi kemuliaan Tuhan. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami bersyukur dan berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.